Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nur Awalinda, NIM 23070020043, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah eksperimen project sains sederhana yang berjudul elektrolit, sumber listrik dari air garam. Seperti apa pembuatannya? Seperti ini. Mari kita tonton videonya bersama-sama. Bahan-bahan yang dipakai pertama kardus, garam, kabel, paku, lampu lombok, gelas dan air, baterai atau power bank. Pada eksperimen ini, kabel yang terhubung dengan baterai bermuatan positif atau sebagai katoda. Lalu, kabel yang terhubung dengan lampu bermuatan negatif atau sebagai anodanya. Pada saat paku-paku ini saya masukkan ke dalam larutan air garam, lampunya langsung menyala. Berbeda dengan pada saat paku-paku saya masukkan ke dalam air biasa, maka yang akan terjadi, lampu tidak akan menyala. Berbeda dengan pada saat dimasukkan ke dalam larutan air garam, lampu otomatis akan langsung menyala. Hal ini karena di dalam larutan garam ada ion, yang pada saat garam itu dimasukkan ke dalam air, molekul-molekul garam akan terbelah menjadi dua bagian, sehingga pada saat dimasukkan anoda atau ion positif dan katoda atau ion negatif akan menghasilkan tegangan listrik. Hal ini dapat terjadi karena larutan air garam termasuk dalam larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, karena pada larutan elektrolit terdapat ion positif dan negatif. Ion tersebut akan menuju pada elektroda masing-masing, di mana menuju muatan yang berlawanan. Contohnya anion menuju anoda, kation menuju katoda. Lalu bisa dilihat dalam larutan air garamnya ada seperti gumpalan gelembung-gelembung gas. Nah, itu artinya larutan garam ini termasuk larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah elektrolit yang dapat terionisasi sempurna atau hampir sempurna menjadi ion-ion dalam pelarutnya dan umumnya menghasilkan larutan dengan daya listrik yang baik. Eksperimen listrik dari air garam ini manfaatnya bisa dirasakan di kehidupan sehari-hari, yaitu bisa digunakan sebagai alternatif energi listrik. Selain itu juga bisa digunakan sebagai penerangan pada saat mati lampu. Lalu selain itu juga bisa digunakan di daerah-daerah tertinggal yang belum terkena listrik, yaitu hal ini bisa digunakan tinimbang kita menggunakan genset, pastinya menggunakan biaya yang besar. Lah kalau pakai ini biayanya kan rendah. Lalu selain manfaatnya, eksperimen ini juga ada kekurangannya atau kelemahannya, yaitu cahayanya tidak bisa bertahan lama. Hal ini disebabkan karena larutan garam memiliki konsentrasi 75 ppm. Ini hanya bisa menghasilkan sekitar 1-3 volt saja, di mana penggunaannya hanya bisa bertahan sekitar kurang lebih 5 jaman. Lalu keterkaitan antara eksperimen ini dengan sains adalah eksperimen ini bisa berhasil karena air garam mempunyai kandungan anion dan kation yang bisa menghasilkan listrik. Garam juga terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Hal ini seperti yang dijelaskan di ilmu sains, tepatnya kimia. Selain itu, tadi juga menyinggung tentang elektrolit. Elektrolit sendiri digunakan untuk mengetahui apakah larutan tersebut mengandung aliran listrik atau tidak. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.